Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Novitasari, perwakilan dari 12 IPS 1, akan membawakan podcast dengan mengambil subtema, apa yang kita punya bangsa lain tidak. Kalian tahu tidak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk loh. Sebuah angka yang besar kan dan membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Unik bukan? Angka ini juga bukan hanya tentang penduduk, tapi angka ini mengaplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Budaya tersebut sangat bervariasi, dari ritual Hindu yang dipraktekkan sehari-hari di Pulau Bali, sampai pemberlakuan parsial hukum syariah di Aceh, dan gaya hidup pemburu pengumpul orang Mentawai. Selain itu, perlu diketahui bahwa sebelum kerangka nasional dibentuk, daerah-daerah di Indonesia mengalami sejarah politik dan ekonomi yang terpisah. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keragaman, mengacu pada komposisi beragam negara ini. Moto ini menunjukkan bahwa, biarpun masyarakat multikultural, ada perasaan kesatuan sejati di pikiran dan hati masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia sangat berbeda dari budaya Barat, apalagi dalam Indonesia sendiri terdapat banyak budaya yang berbeda. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang kompleks dan karena itu negara ini menarik. Serta kita memiliki beribu macam alasan untuk mencintai Indonesia, apalagi bagi kita yang lahir dan dibesarkan di negara tercinta ini. Dari sekian ribu, saya akan menyimpulkan sekaligus membahas beberapa alasan tersebut. Multikultur yang tak dimiliki oleh bangsa lain. Tentunya kita semua perlu tahu betul budaya yang ada di Indonesia. Banyak, unik, kental, dan mengandung nilai-nilai yang bermakna. Puluhan lagu daerah, 720 suku hadir di Indonesia, ragam hidangan baik makanan ringan sampai makanan berat, upacara adat daerah, ritme alat musik daerah yang bentuk dan cara memainkannya berbeda, senjata-senjata tradisional yang juga menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan pembela tanah air, pakaian adat dengan desain dan pernak-perniknya, rumah adat karya arsitektur tradisional, dolanan anak yang tak kalah hebatnya dengan mainan anak masa kini, dan sederet budaya lain tersaji rapi dan tidak dimiliki bangsa lain kecuali Indonesia. Identik dengan keramaian. Orang Indonesia itu gemar berkumpul. Contohnya, pagelaran musik ramai dikunjungi, terutama oleh kalangan pemuda. Upacara adat yang dihadiri warga setempat, bahkan pengunjung atau wisatawan. Layar tancap, pasar malam, aksi lucu topeng monyet, tontonan murah dan ramai pengunjung, bahkan peristiwa kebakaran pun tak luput dari pusat keramaian warga. Dari sisi dunia maya lain lagi, saat ini TikTok sedang booming. Masyarakat Indonesia, terutama para pemuda, berbondong-bondong hijrah ke sana. Lalu Twitter, Instagram, YouTube, dan kawannya yang kini masih menjadi salah satu pusat keramaian. Ambisi Indonesia nggak kalah dong dengan bangsa lain. It's okay jika kini Indonesia hanya sebagai negara berkembang. Namun, rakyat Indonesia memiliki ambisi yang tak kalah dengan rakyat negara maju. Dewasa ini bermunculan inovasi anak bangsa yang dapat mendongkrak nama bangsa ini. Seperti contohnya, mobil buatan anak Indonesia, robot yang memiliki fungsi dan keunikan bermacam-macam, barang-barang elektronik, limbah yang dimanfaatkan lagi menjadi barang bernilai ekonomis, para pelajar dan para mahasiswa, bahkan Indonesia yang meraih prestasi internasional, serta rajin mengirim anak-anak bangsa untuk menikmati beasiswa pendidikan di luar negeri. Orang Indonesia itu lucu. Indonesia memiliki jutaan penduduk dengan latar belakang berbeda termasuk logat bicara. Hal ini saya temui saat sekolah di SMA Negeri 1 Tuntang. Saya menyebutnya sebagai sekolah di atas awan. Pasalnya, teman sekelas saya dan guru-guru berasal dari berbagai daerah di negara ini. Tentunya dengan logat bicara dan sikap yang berbeda satu sama lain. Uniknya mereka beradaptasi dengan gaya mereka sendiri. Berbagai musim yang Indonesia banget. Dari segi iklim, Indonesia sendiri hanya dinaungi oleh musim hujan dan musim kemarau. Tetapi di sisi lain, Indonesia mempunyai musim unik seperti musim durian, musim kelengkeng, musim duku, musim panen, musim tanam, musim kitanam, musim pilkada, hingga musim mudik atau pulang kampung. Itu semua tidak pernah absen dari list ciri khas Indonesia. Alam Indonesia. Ke daerah mana kita pergi, asalkan masih di Indonesia, di tanah lahir kita, konsep alamnya akan terasa.
Banyak tempat-tempat di Indonesia dengan berbagai bentuk ciptaannya yang mampu mengusir penat jiwa yang masih terlihat natural and pure. Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Indonesia itu negara yang menarik dan tidak kalah menariknya dengan negara lain. Ada bermacam ciri khas yang kita miliki dari kekayaan alam, budaya, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bersyukur dan terus menjaga kekayaan yang kita punya, dan bangsa lain tidak punya tentunya. Dan selalu mempertahankan negara ini dengan semangat berjuang. Mari kita selalu patuhi 3M untuk memutuskan tali penyebaran COVID-19. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga setelah mendengarkan, kalian semua bisa lebih mencintai dan menjaga apa yang kita punya. Selamat merayakan HUT RI yang ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air